Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2311 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan, tetap menjadi berkat dan menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa firman memenuhi kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita sudah masuk dalam kitab Amos. Mari buka Alkitab kita, Amos 1 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk dalam kitab Amos. Amos adalah nabi yang tinggal di Yehuda atau kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Menariknya, firman Tuhan yang Amos sampaikan itu ditujukan kepada kerajaan utara atau Israel yang ibu kotanya Samaria. Menarik saudara, bahwa Amos ini adalah seorang awam yang hidupnya benar dan taat beribadah. Makanya dia dipakai Tuhan. Amin. Amos adalah seorang gembala. Firman Tuhan dikatakan salah seorang peternak domba. Dia seorang gembala domba. Hanyalah seorang yang sederhana, tetapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, siapapun latar belakang saudara, mau orang awam ke, orang biasa, orang terlahir sederhana, miskin, susah, melarat, saudara dengar ini baik-baik. Saudara bisa dipakai Tuhan, amin. Saudara bisa dipakai Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran firman, saudara yang tadinya biasa-biasa, di tangan Tuhan saudara akan jadi orang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara jangan membatasi Tuhan. Ini yang sering kali saya sampaikan, baik itu kepada jemaat, kepada orang-orang yang dipakai Tuhan.
mereka yang membatasi diri, mereka yang berkata, aduh Pak Pendeta saya ini orang gak sekolah tinggi, Pak Pendeta saya ini latar belakang saya orang susah dan sebagainya. Saya hanya lulusan SMP, SD, dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan membatasi Tuhan. Betul kita terbatas dengan latar belakang kita. Tapi ingat, yang memanggil kita adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Dia yang akan memperlengkapi saudara. Ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara akan diperlengkapi oleh Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajar saudara dan memperlengkapi saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Lihat Amos. Hanya seorang peternak domba. Tapi lihat, dia dipakai Tuhan jadi nabi. Untuk menegur kerajaan utara. Haleluya, saya percaya. Kalau saudara memberi hidupmu kepada Tuhan, jangan saudara membatasi kuasa Tuhan. Jangan melihat masa lalumu yang biasa, yang sederhana, yang berdosa, yang jahat itu. Yang Tuhan lihat hari ini dan ke depan. Amin. Iblis selalu mengingatkan yang di belakang. Kamu gak layak, kamu orang berdosa, kamu gak sekolah, kamu terbatas. Tapi kalau saudara menangkap pesan firman Tuhan ini, saudara akan menemukan bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita hari ini. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan bicara selalu kepada kita masa depan, bukan masa lalu. Kalau iblis selalu mengingatkan masa lalu, Tuhan punya masa depan buat kita. Haleluya. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Amos mau dipakai Tuhan. Amin. Banyak orang punya latar belakang pendidikan tinggi. Mereka punya tingkat sosial di tengah masyarakat tinggi. Tetapi masalahnya mereka tidak mau dipakai Tuhan. Saudara lihat. Banyak orang, bahkan orang yang sudah sarjana teologi, saya menemukan saudara, ada yang gak mau melayani. Saya heran, loh ngapain kamu sekolah teologi 4 tahun, 5 tahun, lalu setelah lulus tidak mau melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kita jumpai seperti itu. Punya latar belakang pendidikan tinggi, punya tingkat sosial di tengah masyarakat yang sungguh dihormati. Tapi masalahnya tidak mau dipakai Tuhan. Itu masalah saudara. Bapak ibu saudara, Tuhan gak lihat latar pendidikanmu. S1, S2, S3. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Apakah engkau mau dipakai Tuhan atau tidak? Saudara, saya percaya ketika Amos siap dipakai Tuhan, oh haleluya, Tuhan langsung mengurapi dia, memberkati dia, menguasai hidupnya, lidahnya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan kuasa. Amin. Saudara, saya percaya setiap apa yang dikerjakan Amos, semua campur tangan Tuhan. Tuhan beracara, banyak karya Tuhan yang terjadi dalam pelayanan Amos. Dan saya mau saudara tangkap pesan firman Tuhan ini. Siapapun yang mau dipakai Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara harus mau dipakai Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara mungkin hanya orang yang usaha kecil. Kalau saudara mau dipakai Tuhan jadi berkat saudara, saudara melayani Tuhan, saya percaya usaha saudara yang kecil itu akan jadi besar. Karena saudara apa? Mau dipakai Tuhan. Saudara jadi berkat di tempat saudara usaha, bekerja, tinggal. Saya percaya sudah ketika kehidupan kita berdampak, kita akan terus diberkati, terus diberkati, terus diberkati. Tanda orang diberkati Tuhan, ada orang-orang yang iri.
Ada orang-orang yang gak suka dengan kita. Saya mau katakan saudara, kalau ada tanda-tanda seperti itu tanda kita diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang akhirnya kecewa ketika mereka diberkati. Ada orang yang iri, ada orang yang benci dengan mereka, saudara, karena mereka melihat situasi seperti itu. Akhirnya mereka apa? Mundur, saudara. Padahal itu tanda saudara diberkati. Amin. Jadi saudara, kalau saudara diberkati, tanda-tandanya ada orang yang gak suka dengan saudara. Tidak semua orang yang di sekeliling kita itu suka sama kita. Ada juga yang ketawa-ketawa dengan kita, tapi menginginkan kita itu bangkrut, kita itu jatuh. Ada, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan singkapkan kepada kita mana orang-orang yang benar-benar hidup bersama-sama dengan kita dalam suka dan duka, mana teman, mana sahabat, Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, Amos itu peka pada suara Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa yang dia sampaikan itu adalah firman dari Tuhan untuk menegur, baik itu menegur Damsyik, baik itu menegur Gaza, menegur Tirus, menegur Edom, dan seterusnya, saudara, tentang dosa-dosa mereka. Saudara, saya menangkap juga di sini bahwa Amos ini seorang yang berjiwa pemberani. Dia nggak takut, dia hanya sendiri. Dia menegur, saudara, orang-orang yang tinggal di daerah Damsyik, baik itu daerah Gaza, Edom, dan seterusnya, saudara, yang mereka melakukan banyak kesalahan, pelanggaran, dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau datangkan mereka satu malapetaka menimpa mereka. Saudara, kalau orang sudah hidup tenang di dalam dosa, ketika mereka diusik dengan menegur mereka karena kesalahan dosa mereka, saya percaya saudara, mereka yang sudah tenang dalam dosa itu akan marah. Mereka akan bereaksi, mereka akan benci dan tidak berencana membunuh Amos, itu pasti. Tapi saudara lihat, Amos tidak gentar. Amin. Amos tetap menyampaikan firman Tuhan itu, walaupun dia dibenci, banyak orang yang tidak suka dengan dia, bahkan merencanakan untuk membunuh dia karena mengusik kehidupan orang banyak. Saudara, saya mau bilang saudara, bahwa orang yang peka pada suara Tuhan, tidak ada rasa takut lagi dalam dirinya. Karena yang dia sampaikan adalah kebenaran firman yang harus sampai kepada orang yang mendengarnya. Kalau dia tidak sampaikan, maka Amos akan berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak menyampaikan kabar baik kepada orang, lalu dia meninggal, saudara, dia tidak mendengar kabar baik dari kita, maka darahnya itu akan ditanggungkan kepada kita. Betul? Tapi kalau kita sudah sampaikan tapi orang itu tidak bertobat, ya darahnya tidak ditanggungkan kepada kita karena kita sudah menyampaikan kabar baik. Amin. Nah, itu yang dipegang oleh Amos. Makanya dia tidak takut ketika dia harus berbicara kepada orang banyak, menegur dosa-dosa mereka. Karena kalau Amos tidak sampaikan, dosa-dosa dari kota-kota itu akan ditimpakan kepada Amos. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap. Jangan takut ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Walaupun mungkin kita hanya sendiri, kita minoritas. Tapi jangan takut, selama firman Tuhan yang kita sampaikan, Tuhan akan membela kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin.
Haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, mau orang berpendidikan tinggi kek, mau orang sederhana, orang susah, punya latar belakang orang jahat, berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan. Amin. Saudara bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, Amos mau dipakai Tuhan. Kalau kita mau dipakai, maka Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Ada banyak orang profesor, doktor, S2, S1, sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak mau dipakai Tuhan. Itu masalah saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta saya terbatas, cukup. Jangan lagi katakan itu. Sebab kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita betul terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Yang ketiga kita belajar. Amos itu peka pada firman Tuhan, pada suara Tuhan. Dia nggak mengenal rasa takut. Selama firman Tuhan yang dia sampaikan, Amos tegur kota-kota besar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah peka mendengarkan suara Tuhan. Dan jangan pernah takut. Mungkin yang saudara tegur itu pejabat tinggi, orang berpangkat, orang kaya. Selama itu datang dari Tuhan untuk menegur mereka, sampaikan kepada mereka, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melawat pendengar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan biarlah berkat dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.